Halo teman mudaku semua, percaya nggak kalau kita itu sebenarnya cuma butuh 5 hobi yang bisa bikin hidup kita lebih baik ke depannya. 5 hobi itu apa aja, Dev? Pertama, hobi yang bikin kaya, hobi yang bikin sehat, hobi yang bikin pintar, hobi yang bikin kreatif, dan hobi yang bikin kita tenang. Let's go, kita bahas satu persatu. Yes, sebenarnya aku sering banget cerita di Instagramku kalau sebenarnya aku tuh dari desa terpencil ya di Madura. Ketika aku ke kota besar, ke Surabaya gitu kan ya, aku sering diremehin sama teman-temanku mungkin karena aku dari Madura, dari desa gitu kan ya. Cuma balik lagi, 5 hobi ini yang bisa membawaku menjadi akhirnya dari no one to someone gitu. Dari awalnya orang-orang ngeremehin aku, nggak nganggap aku ada, dan akhirnya orang-orang yang tadi ngeremehin aku bisa respect ke aku itu sendiri. Selain itu, dengan 5 hobi ini, di usia aku 21 tahun, akhirnya aku punya media AI, salah satu media AI terbesar di Indonesia, yaitu Kreatif gitu. Dari sini juga aku punya akademiku sendiri, Akademi Personal Branding, namanya KDF Academy, yang sebenarnya bisa membantu teman-teman yang lagi stuck personal branding kayak gimana, akhirnya bisa belajar, tahu framework dan strateginya kayak gimana untuk sukses personal branding di sosial media. Yes, semuanya karena 5 hobi tadi. Aku spill lagi, yang pertama hobi yang bikin kaya, hobi yang bikin sehat, hobi yang bikin pintar, hobi yang bikin kita kreatif, dan hobi yang bikin kita tenang. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, hobi yang bikin kaya. Anak muda seumuranku, seumuran kita semua, butuh yang namanya hobi yang bisa ngasilin uang. Jangan mau hobi itu cuma buat senang-senang doang. Percuma kalau kita nggak bisa ngasilin sesuatu dari hobi itu, ya percuma. Ya kalau pendapatku ya kita buang-buang waktu aja. Ngapain gitu. Hobi yang buang-buang waktu. Contohnya nontonin sound horeg lah, terus judi online lah, terus rebahan lah. Kamu-kamu di sini yang kayak gitu ngapain gitu? Buang-buang waktu. Masa muda itu dimanfaatin buat kita ya cari hobi-hobi yang bermanfaat. Contohnya hobi yang pertama adalah hobi buat kita ngasilin uang. Kalau aku mulainya dengan upgrade skill dulu, yaitu dulu di tahun 2016 aku belajar skill videografi, skill editing yang akhirnya membawaku menjadi freelance video editor dan videographer gitu. Dari situ istilahnya aku hobi banget, pegang kamera hobi banget, pegang Adobe Premiere Pro hobi banget. Dan karena hobi seneng, akhirnya ketika aku dapet klien, kerjaan ada, aku seneng ngejalaninnya. Pertama itu seneng, kedua itu ngasilin duit gitu. Jadi itu yang aku maksud adalah ketika kita punya hobi tapi bisa ngasilin duit juga. Yes, contohnya tadi adalah freelance. Aku juga pernah bisnis juga, aku pernah jualan semacam minuman milkshake gitu dan aku coba jualin itu waktu SMP. Yes, aku seneng banget jualan. Pada akhirnya dari jualan aku belajar skillnya, dari hobi jualan akhirnya aku dapetin duitnya juga. Pertama skillnya dapat, duitnya juga dapat. Tadi ada freelance, terus bisnis, terus yang ketiga adalah personal branding. Akhirnya dari personal branding ini karena aku suka ngomong depan kamera, aku juga suka sharing, akhirnya aku kasih tahu nih skillku apa, passionku apa, terus juga industriku apa, akhirnya aku kasih tahu ke sosial media di mana personal branding ini adalah hobi yang beneran bikin aku kaya gitu, teman-teman. Pada akhirnya karena personal branding aku gampang dapetin klien, aku gampang buat kolaborasi sama brand-brand besar, aku gampang buka bisnis baru dan lain-lain. Yes, akhirnya dari hobi yang awalnya ya udah itu adalah sebuah kesukaan, akhirnya aku bisa dapetin uangnya dari situ. Jadi kamu yang nonton di sini, make sure kamu punya hobi yang bisa bikin kamu kaya. Pertama, kamu bisa freelance lewat skill-skill yang kamu suka, misalnya desain, misalnya copywriting dan lain-lain. Banyak banget skill-skill yang bisa bikin kamu jadi freelance. Yang kedua adalah coba kamu usaha, buka bisnis. Ketiga, investasi. Yes, kalau kamu suka investasi, cobalah investasi. Meskipun dari kecil pun nggak apa-apa. Tapi yang paling penting, cobalah dapetin income-nya dulu, baru investasi. Dan yang keempat adalah bangun personal branding. Karena personal branding menurutku, it's a new social currency. Jadi, teman-teman yang belum bangun personal branding di sini, cobalah bangun personal branding. Karena balik lagi, kalau teman-teman punya personal branding, mau ngapa-ngapain tuh gampang. Mau bisnis, mau freelance, mau jualan apapun itu, mau coba ke arah karir dan lain-lain, gampang banget. Jadi ingat, yang pertama, carilah hobi yang bisa bikin kita kaya. Ngasilin duit, gak cuma rebahan doang, gak cuma ngabisin waktu doang. Yang kedua adalah hobi yang bikin kita sehat. Percuma kalau kita kaya, percuma kalau kita punya uang, tapi kita nggak sehat. Teman-teman, kalau misal hobi yang bikin kita kaya itu sebenarnya bisa didelegasiin. Contohnya aku bikin konten ini, editingnya aku delegasiin ke timku. Tapi kalau olahraga, kita nggak bisa delegasin ke orang, kita nggak bisa kasih, kamu olahraga ya biar aku sehat. Nggak bisa, bos. Jadi make sure kita punya hobi yang bikin kita sehat. Contohnya, kalau zaman-zaman sekarang tuh aku mulai suka ketika ngelihat tren, ada tren lari. Nah, itu kan bikin kita sehat ya. Kita hobi lari akhirnya bisa bikin kita sehat. Kita hobi nge-gym gitu kan ya. Ataupun teman-teman yang punya olahraga kesukaan, misal futsal, renang, ataupun main bola, main basket, dan lain-lain, itu juga boleh kok. Kalau aku sendiri biasanya, yes, aku nge-gym, aku main futsal biasanya sama teman-teman, biasanya aku juga main badminton, jadi semua olahraga aku coba olahraga. Karena balik lagi,
Kesehatan nggak bisa kita delegasiin. Karena menurutku kerjaan itu bisa jadi tanggung jawab bersama. Tapi kalau kesehatan jadi tanggung jawab diri kita sendiri. Untuk akhirnya kita kuat ngejar mimpinya kita, cita-citanya kita, make sure badan kita harus sehat dulu. Jadi hobi kita harus punya hobi yang sehat. Jangan sampai punya hobi yang mabuk-mabukan lah. Punya hobi yang akhirnya bikin badan kita nggak sehat, mukbang dan lain-lain, makan gula dan lain-lain. Yes, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman ya. Karena kesehatan kita adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Yang ketiga adalah hobi yang bikin kita pintar. Sejatinya manusia kalau kita nggak punya hobi yang bikin kita pintar, ya kita bakal stuck di situ-situ aja. Kita bakal goblok. Karena kita nggak semua didesain menjadi pintar langsung gitu teman-teman. Jadi contohnya aku sendiri. Aku tuh bukan orang yang paling pintar. Aku bukan anak pintar di sekolah, di SD aku bahkan peringkat paling akhir waktu itu. Di SMP ya orang-orang biasa aja. Akhirnya di SMA aku udah mulai punya prestasi istilahnya. Yes, aku bukan anak yang paling pintar, tapi aku doyan belajar. Aku senang banget belajar. Aku suka baca buku, aku suka dengerin orang, suka dengerin podcast dan lain-lain. Kita lahir sebagai orang yang biasa aja, orang yang bego, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita mati sebagai orang yang bego, itu salah kita. Make sure kita harus haus belajar. Cari hobi yang bikin kita pinter. Contohnya apa? Hobi baca buku, hobi nonton podcast, hobi ikutan kelas, workshop, seminar, webinar. Bahkan aku ngabisin puluhan juta untuk ikutan kelas teman-teman. Bahkan aku ngabisin puluhan juta buat ikutan workshop sana-sini. Karena balik lagi, ilmu itu harus kita kejar sampai kapanpun. Jangan pernah ngerasa pinter. Karena sejatinya ketika kita punya teman misalnya dan dia ngerasa pinter, sebenarnya dia bodoh. Pun diri kita sendiri. Kasih tamparan ke diri kita kalau kita ngerasa pintar, sebenarnya kita ya bodoh. Orang pintar tidak pernah ngerasa pintar dan dia haus belajar terus-menerus. Yes, kesimpulannya ilmu itu penting banget karena ilmu adalah peta yang membawa kita akhirnya mau jalan kemana. Ketika kita tersesat, stuck, dan nggak tahu mau ngapa-ngapain, ya artinya ilmu kita masih kurang. Oke, yang keempat adalah hobi yang bikin kita kreatif. Yes, skill kreativitas adalah salah satu skill yang penting banget di mana zaman AI udah merajalela, di mana semuanya bisa di-replace oleh AI. Copywriting, kita bikin konten, editing, bahkan bikin video, itu udah di-replace sama AI. Tapi yang nggak bisa AI replace adalah kreativitas. Contohnya, temenku pernah bilang videographer bakal mati, bakal dihabisin sama AI gitu. Cuma aku selalu yakin, itu nggak bakal mati kok. Orang bisa bikin video cuma modal nge-prompt doang. Prompt yang paling bagus tetap promptnya videographer. Kalau orang-orang yang nggak punya skill videografi, dia nggak mungkin nge-prompt sebagus itu. Hasil videonya nggak mungkin sebagus itu. Karena fundamental ilmunya, yang tahu f berapa, yang tahu aperture-nya berapa, yang tahu angle-nya kayak gimana, yang tahu shot-nya apa, yaitu videographer doang. Kalau orang-orang tanpa ilmu, tanpa skill, ya mereka pakai AI, nggak akan maksimal, ya bakal jelek juga. Pada akhirnya menurutku skill kreativitas ini penting banget. Karena ketika kita pakai AI, kreativitas lah yang bikin hasil dari AI ini bakal bagus banget gitu kan ya. Jadi nggak bakal replace kok videographer, editor. Mungkin cara kerjanya aja yang beda, gamenya aja yang beda. Kalau mereka punya ilmunya, mereka nggak akan kalah sama orang-orang yang nggak punya ilmunya, yang cuma modal FOMO doang, yang cuma modal nge-prompt doang, nge-prompt pun minta punya orang. Dan ya balik lagi mereka cuma FOMO doang, akhirnya mereka yang akan kegeser sama AI. Tapi kalau teman-teman yang punya skill di sini, nggak akan kegeser sama AI. Trust me. Contoh hobi yang bisa bikin teman-teman lebih kreatif adalah, hobi nulis, bikin konten, balik lagi personal branding. Karena personal branding kita balik lagi belajar branding, belajar marketing, belajar nulis konten, belajar ngomong depan kamera, dan itu memang bikin kita akhirnya kreatif gitu. Belajar editing juga. Intinya kalau teman-teman personal branding, mulai personal branding, secara nggak langsung teman-teman munculin hobi kreatifnya teman-teman. Jadi make sure teman-teman nggak diem-diem aja, tapi cobalah cari hobi yang bikin teman-teman lebih kreatif. Biar nanti juga bisa manfaatin AI, teman-teman bisa manfaatin skillnya teman-teman untuk cari uang, yang akhirnya masuk ke hobi yang pertama tuh, hobi buat ngasilin duit juga. Yang kelima adalah hobi yang bikin tenang. Yes, kita manusia, apalagi anak-anak muda, idealisnya kita ingin mencoba sesuatu dan kita akhirnya capek kadang. Kita akhirnya overthinking, kita akhirnya burnout, kita akhirnya kena mental health gitu misalnya ya. Itu wajar banget. Ada satu quotes yang bilang, kalau kamu capek lari, cobalah istirahat. Melangkah ke belakang untuk siap-siap lari yang lebih kenceng. Tenang dapat dari mana, Dev? Bisa meditasi, bisa olahraga juga bisa tenang, bisa contohnya kalau aku ya nongkrong sama teman-teman, kumpul sama keluarga. Yang paling penting ibadah. Ibadah ini jangan sampai cuma jadi hobi doang, tapi memang kewajiban gitu. Contohnya kalau yang Muslim, ya kita sholat, kita berdoa gitu kan ya. Contohnya kalau yang Kristen, ya cobalah pergi ke gereja, berdoa juga gitu. Dan agama-agama lainnya menyesuaikan. Jadi hidup itu bukan cuma soal
kita jalan dan lari terus. Ada juga masanya kita istirahat, karena pada akhirnya ketika kita lari, kita juga bisa capek, istirahat dulu untuk lari yang lebih kencang. Kalau kita nggak istirahat, kita bakal lari terus jalan tuh. Tapi kalau lari, istirahat dulu aja, terus kita lari lagi. Bahkan larinya bisa lebih kencang. Yes, itu teman-teman 5 hobi yang ngerubah hidupku dari awalnya no one, bukan siapa-siapa, akhirnya jadi seseorang, jadi someone gitu. No one to someone. Yes, hobi ini yang akhirnya bisa membawaku yang awalnya aku anak desa, sering diremehin sampai bisa bangun media dan akademi sendiri di umur 21 tahun. Teman-teman bisa ngelakuin 5 hobi ini, ya gampang banget sebenarnya, tapi memang realitanya nggak banyak anak muda yang bisa. So, itu aja dari aku. Kalau teman-teman mau belajar personal branding dari nol, cek link di bawah, karena aku punya akademiku sendiri yang ngajarin teman-teman buat pertama cari potensinya diri teman-teman, akhirnya bisa personal branding dan membangun kesempatannya teman-teman. Baik itu teman-teman bisa dapetin kerja, bisa bangun bisnis, bisa punya brand sendiri, dan banyak hal-hal lainnya yang bisa membuka kesempatannya teman-teman, akhirnya punya penghasilan dan ngerubah hidupnya teman-teman yang awalnya diremehin jadi seseorang yang dihormati. Jangan lupa subscribe untuk konten produktif lainnya. Terima kasih, aku David Devina, and peace out.